Hadiatul Aisyah, NIM 2102111000130. Saya dari Prodi Manajemen Angkatan 2021 dari Universitas Sriwijaya Madura. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai masalah penelitian. Yang pertama, pengertian masalah. Menurut Sugiono, masalah diartikan sebagai penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi, antara teori dengan praktek, antara aturan dengan pelaksanaannya, antara rencana dengan pelaksanaan. Yang selanjutnya adalah sumber-sumber menemukan masalah. Pencarian masalah dapat dilakukan dari sumber-sumber masalah antara lain yang pertama ada textbook, yang kedua ada laporan penelitian yang tidak dipublikasikan, yang ketiga ada proceeding, yang keempat ada tesis atau disertasi, yang kelima ada jurnal, keenam pengamatan sepintas atau fakta di lapangan, yang ketujuh ada pengalaman pribadi, yang kedelapan ada pertemuan ilmiah. Pertemuan ilmiah ini bisa berasal dari seminar, diskusi, atau lokakarya. Yang selanjutnya ada pernyataan pemegang otoritas, dan yang terakhir ada perasaan intuitif pribadi. Yang selanjutnya adalah langkah dalam menggali masalah. Yang pertama adalah amati terlebih dahulu fenomena bisnis atau data lapangan, research gap, teori gap, lalu langkah selanjutnya menentukan latar belakang masalah sehingga hasil akhirnya menghasilkan rumusan-rumusan penelitian. Gap penelitian adalah penelitian yang di dalamnya ditemukan inkonsistensi antara hasil penelitian dengan data-data yang ditemukan. Terjadinya gap disebabkan oleh banyak hal. Salah satunya itu karena ada sesuatu yang terlewatkan saat pengambilan data sehingga terjadi hasil yang berbeda. Sedangkan teori gap adalah kesenjangan atau ketidakmampuan sebuah teori dalam menjelaskan sebuah fenomena. Oleh karena itu, teori tersebut pantas untuk dipertanyakan. Yang selanjutnya adalah pertimbangan pemilihan masalah. Ada dua pertimbangan dalam pemilihan masalah. Yang pertama itu dari arah masalahnya. Pertimbangan kelayakan berdasarkan arah masalah atau sudut objektifnya atau nilai penelitiannya. Apakah peneliti memberikan sumbangan kepada pengembangan dan penerapan ipteks atau pemecahan masalah praktis. Yang kedua itu dari arah penelitinya. Pertimbangan berdasarkan kelayakan dan kesesuaian penelitinya menyangkut kelayakan biaya, waktu, sarana, dan tidak menimbulkan keraguan-keraguan atau tafsir yang berbeda-beda sebab masalah tersebut nantinya akan digunakan sebagai dasar pengajuan teori dan hipotesis, pengumpulan data, pemilihan metode analisis, dan penarikan kesimpulan. Yang selanjutnya adalah perumusan masalah penelitian. Rumusan mengenai bagaimana sebuah masalah akan dipecahkan melalui sebuah penelitian ilmiah. Ada beberapa teknik dalam merumuskan masalah. Yang pertama dirumuskan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Yang kedua singkat, jelas, dan padat. Yang ketiga memberikan petunjuk dimungkinkannya pengumpulan data dan adanya metode pemecahan. Dan yang terakhir adalah rumusan masalah sinkron dengan judul penelitian. Yang selanjutnya adalah rumusan masalah penelitian yang baik. Mempunyai nilai dan kelayakan penelitian dari segi manfaat atau kontribusi. Yang kedua adalah visible atau dapat dipecahkan atau bisa disebut konkret di mana ada data dan metode pemecahannya. Yang ketiga itu menarik bagi peneliti yang didukung kemampuan keilmuan. Yang keempat adalah spesifik mengenai bidang tertentu. Dan yang terakhir adalah berguna untuk pengembangan suatu teori. Contoh rumusan masalah penelitian. Yang pertama, contoh rumusan masalah deskriptif adalah berapakah tingkat hunian Hotel Lombok Raya? Dan contoh yang kedua adalah apakah iklan yang ada perlu diubah? Contoh yang selanjutnya adalah contoh rumusan masalah inferensial. Contohnya yang pertama adalah apakah iklan berpengaruh terhadap peningkatan penjualan? Contoh yang kedua, apakah harga, layanan, dan fasilitas berpengaruh terhadap tingkat hunian hotel? Selanjutnya adalah perumusan tujuan penelitian. Tujuan penelitian.
Yang pertama, untuk menjelaskan tujuan akhir yang akan dicapai oleh peneliti setelah penelitian selesai dilakukan. Yang kedua, untuk memberikan gambaran yang tegas tentang sasaran dan ruang lingkup penelitian. Yang berikutnya adalah teknik merumuskan tujuan penelitian. Yang pertama, singkat dan spesifik, dan yang terakhir adalah diarahkan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Ini adalah contoh tujuan penelitian. Yang pertama adalah apakah kualitas jasa berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepuasan nasabah Bank Jatim di Madura? Yang kedua, menguji pengaruh kualitas jasa terhadap nilai nasabah Bank Jatim di Madura. Perumusan manfaat penelitian. Manfaat penelitian itu adalah untuk menjelaskan manfaat atau kontribusi yang akan diperoleh dari hasil penelitian dari siapa pihak yang akan mendapatkan manfaat tersebut. Yang selanjutnya adalah teknik merumuskan manfaat penelitian. Yang pertama disebutkan secara detail siapa saja yang mendapatkan manfaat dan apa manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian. Dan yang kedua adalah manfaat dapat dikaitkan dengan orientasi penelitian, apakah mempunyai kontribusi pada pengembangan dan penerapan IPTEX, pengembangan kelembagaan atau organisasi, atau untuk pemecahan masalah-masalah praktis atau menunjang pembangunan dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah pemilihan tema, topik, dan judul penelitian. Tema penelitian itu perlu untuk mengarahkan ruang lingkup dan bidang telaah yang akan dipelajari oleh peneliti. Dan ini tuh biasanya berkaitan dengan bidang ilmu. Yang kedua adalah topik penelitian. Topik penelitian ini berkaitan dengan garis pembahasan atau bersifat spesifik. Judul penelitian. Judul dirumuskan atau dibuat berdasarkan masalah-masalah yang akan diselidiki. Judul penelitian harus mampu memberikan gambaran umum atau gambaran keseluruhan masalah dan atau masalah-masalah yang diungkapkan. Ini adalah menurut Nawawi. Judul penelitian dimaksudkan untuk menjelaskan dan mempertajam ruang lingkup dan bidang telaah dari tema dan topik penelitian. Nah, ini ada beberapa pertimbangan dalam kita saat memilih judul. Pertimbangan yang pertama adalah tampak ruang lingkup dan metode pembahasannya. Yang kedua, tampak ruang lingkup objek penelitiannya, itu populasi atau sampel. Yang ketiga, berkaitan dengan tema dan topik penelitian. Yang keempat, mempertimbangkan masalah yang dihadapi. Yang kelima adalah mempertimbangkan bidang ilmu yang dipelajari atau dikuasai. Dan yang terakhir adalah judul hendaknya yang sedang aktual. Nah, ini ada teknik menyusun latar belakang. Menurut Ferdinand, mengungkapkan fenomena manajemen atau bisnis, research gap dan teori gap terutama yang didapatkan dari penelitian terdahulu atau sebelumnya. Ferdinand juga menyebutkan mengenalkan core research problem dan dikembangkan menjadi naskah yang merupakan sebuah outline dari roadmap penelitian. Menulis diawali atau dimulai dari sesuatu pemikiran yang luas, makin lama makin menyempit pada bidang yang menarik, yang perlu diteliti dan ditepati itulah dirumuskan research problemnya. Itu menurut Ferdinand. Mungkin itu saja pembahasan mengenai masalah penelitian. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.